Welcome to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat datang kembali di channel Innoside. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Innosiders yang udah mensupport dengan subscribe, like-nya, nge-share, dan komen di kisah seram sebelumnya. Dukungan kawan-kawan semua membuat kami lebih semangat dalam menayangkan kisah seram yang lebih menyeramkan lagi. Terima kasih banyak. Dan ini adalah kisah seram kelima di Innoside. Kisah seram kali ini dikirim dari Innosiders, sebut saja namanya Putri. Dan ini adalah kisah nyata yang dialaminya sendiri sekitar 1 bulan yang lalu sejak kisah seram ini dikirim ke Innoside. Dan nama-nama lain dalam tokoh dan juga tempat dalam kisah ini sudah disamarkan untuk menjaga privasi. Putri adalah seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Keseharian Putri selain sebagai ibu rumah tangga, Putri mempunyai bisnis kuliner di rumahnya di daerah Bekasi. Selain berjualan di rumah, Putri juga seringkali menerima pesanan, masakan atau kue-kue di sekitar komplek rumahnya ataupun teman kantor suaminya. Sedangkan suami Putri, sebut saja namanya Anang, bekerja di salah satu perusahaan swasta di Bekasi. Pada suatu hari, Putri kedatangan seorang tamu yang ingin memesan dimsum dalam jumlah besar untuk acara resepsi pernikahan anaknya. Sebut saja namanya Ibu Rina. Hari itu Ibu Rina memesan beberapa dimsum sebagai tester untuk dicoba keluarganya. Dan pesanan tester itu minta diantar langsung oleh Putri ke rumahnya di daerah Cakung. Dengan alasan agar Putri bisa tahu di mana tepatnya rumah Ibu Rina. Dan jika nanti pesanan dalam jumlah besar itu deal, Ibu Rina tidak perlu merasa khawatir lagi. Karena Ibu Rina memesan dalam jumlah yang besar, Putri pun menyetujuinya. Keesokan harinya, pesanan dimsum tester untuk Ibu Rina pun sudah siap. Kemudian, Putri mengantar pesanan dimsum ke rumah Ibu Rina. Dan alhamdulillah, Ibu Rina dan keluarga menyukai dimsum buatan Putri. Saat itu mereka pun langsung membuat kesepakatan untuk pemesanan dimsum dalam jumlah besar. Ibu Rina pun membayar DP 50% sebagai tanda jadi. Sisanya nanti pada saat dimsum dikirim di hari resepsi. Singkat cerita, hari acara resepsi pun tiba. Saat itu hari Sabtu. Putri pun siap mengantar pesanan dimsum Ibu Rina bersama suami dan anaknya yang kecil. Putri tiba di kediaman Ibu Rina yang sekaligus sebagai tempat acara resepsi sekitar jam 8 pagi. Saat itu acara belum dimulai dan belum ada tamu undangan satupun. Putri adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam rumah Ibu Rina, disusul anaknya dan kemudian suaminya. Setelah selesai menyerahkan pesanan dimsum, kemudian Ibu Rina memberikan sisa pembayaran. Putri bersama suami dan anaknya pun pulang. Setibanya di rumah, Putri melakukan aktivitas seperti biasa. Dan pada Minggu malam atau malam Senin,
Sekitar pukul 9:30 malam, Putri mulai merasakan sakit perut melilit. Dari perut depan sampai ke punggung belakang terasa panas. Dadanya pun terasa sakit. Saat itu Putri berpikir, mungkin karena asam lambung naik dan penyakit mahnya kambuh. Tapi Putri pun masih merasa ada yang beda dengan sakit mahnya ini. Tidak seperti biasanya. Sementara suami Putri pun sudah tertidur lebih dahulu. Putri merasa gak enak jika harus membangunkan suaminya yang sedang tertidur pulas. Ketika masih merasakan sakit, tiba-tiba Putri mendengar seperti ada yang menggeser pintu pagar. Putri terdiam sejenak. Siapa itu? Tanyanya dalam hati. Letak kamar Putri ada di kamar depan, sehingga akan terdengar jika ada yang menggeser pintu pagar. Putri merasa sudah mengunci semua pintu. Karena penasaran, Putri pun keluar kamar dan mengintip dari jendela pintu rumah. Sepi, tidak ada siapa-siapa, dan pintu pagar pun masih tertutup rapat. Putri mencoba berpikir positif. Mungkin itu pintu pagar rumah tetangga. Dan ketika Putri membalikkan badan, ada yang mengetuk pintu rumahnya. Sontak Putri terkejut, berbalik ke arah pintu. Kemudian pintu diketuk lagi. Putri berjalan mundur dan langsung setengah berlari masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Putri mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir positif bahwa kejadian tadi hanya halusinasinya saja. Kemudian Putri pun membaca ayat kursi dan berdoa agar diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, perasaannya lebih tenang dan sakitnya pun tiba-tiba hilang. Keesokan harinya, Putri melakukan aktivitas seperti biasa. Dan singkat cerita, di hari Kamis, tepatnya di malam Jumat, Putri merasakan sakit di bagian perut yang sama seperti yang dirasakan sebelumnya. Perut terasa melilit dan panas. Dada pun terasa sakit, yang membuat Putri merasa aneh. Jika memang sakit ini karena asam lambung, biasanya Putri akan kesulitan untuk makan. Tapi saat itu Putri tidak ada masalah ketika makan. Semua normal-normal aja. Anang, suami Putri, sangat khawatir dengan kondisi istrinya. Sambil sesekali memijat punggung Putri sampai Putri tertidur. Dan di saat sedang tertidur, tiba-tiba Putri merasa ingin buang air kecil. Dia melihat suaminya sudah tertidur pulas di sampingnya. Kemudian Putri pun beranjak dari tempat tidur untuk pergi ke toilet yang letaknya berdampingan dengan dapur. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Ketika Putri membuka pintu kamar, Putri melihat ada bayangan hitam besar melewati depan kamar Putri menuju belakang rumah. Begitu cepat. Putri terkejut. Astagfirullah, apa itu? Kemudian, dengan sangat hati-hati, Putri berjalan ke arah belakang rumah untuk memastikan siapa yang baru saja melewati kamarnya. Dan ketika Putri berada di dapur, dia melihat ke sekeliling, tidak ada siapa-siapa di sana. Begitupun di kamar mandi.
Dinding kamar mandi di rumah Putri bentuknya tidak mencapai plafon rumah. Ada jarak sekitar 1 meter dari batas tembok ke plafon. Putri merasa ada yang aneh saat itu. Dan di saat Putri masih berpikir, tiba-tiba pandangan Putri mengarah ke atas dinding kamar mandi. Di sana dia melihat ada kepala hitam keluar dari dalam kamar mandi dengan mata merah menyala sambil melihat ke arah Putri. Putri hanya diam tak bergerak. Tiba-tiba pintu kamar mandi tertutup dengan sangat keras. Putri terkejut dan berlari ke kamar dengan perasaan takut. Dan di saat itu pula, sakit yang dirasa Putri pun hilang. Singkat cerita, tepatnya di hari Sabtu, kejadian yang sama terulang kembali. Dan sakit kali ini lebih parah dari sebelumnya. Putri merasakan sakit yang luar biasa di bagian perut sampai ke belakang. Melilit, dada terasa panas. Sampai-sampai Putri tidak bisa duduk dan merebahkan tubuhnya. Sama sekali tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Saat itu Putri sudah sangat panik. Karena setelah mencari informasi di internet, gejalanya seperti serangan jantung. Putri tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian, dia pun mencoba berdoa seperti yang dilakukan sebelumnya. Tapi ternyata, rasa sakit itu pun belum juga hilang. Suaminya pun bingung harus berbuat apa. Dan akhirnya, Putri menghubungi kakak perempuannya yang tinggalnya tidak jauh dari rumahnya. Masih satu komplek perumahan. Sebut saja namanya Mbak Emma. Mbak Emma adalah seorang yang diberi kelebihan oleh Allah SWT dapat melihat hal-hal gaib dan dapat mengobati penyakit-penyakit yang diperbuat oleh dukun ilmu hitam dengan bantuan jin. Hanya saja karena Mbak Emma adalah seorang yang sederhana, dia pun tidak ingin banyak orang yang tahu tentang kelebihannya. Tidak lama kemudian, Mbak Emma datang. Melihat kondisi Putri yang sudah sangat lemah, pucat, dan menahan rasa sakit, Mbak Emma sangat terkejut dan kebingungan. "Putri, kamu kenapa? Kok sampai begini?" kata Mbak Emma. Kemudian dengan sedikit terbata-bata karena menahan rasa sakit, Putri menjelaskan apa yang dirasa dan dilihat olehnya belakangan ini. Setelah itu, Mbak Emma mulai memeriksa Putri dengan meraba tubuh yang dirasa sakit. Dimulai dari perut depan sampai ke bagian belakang perut. Dan ketika meraba tubuh bagian belakang perut, Mbak Emma merasakan sesuatu yang ganjil. Tiba-tiba, Mbak Emma langsung bertanya, "Pesanan dimsum untuk acara pernikahan Sabtu kemarin, kamu yang antar sendiri?" Putri dan suaminya pun mengiyakan. Kemudian, Mbak Emma menjelaskan, "Ini seperti ada suatu syarat yang ditujukan kepada seseorang yang memasuki rumah Ibu Rina pertama kali akan mengalami sakit yang dialami Putri saat ini. Masih dengan memegang sesuatu yang ada di dalam tubuh Putri. Tiba-tiba, Mbak Emma tertawa cekikikan seperti kuntilanak. Mbak Emma kerasukan. Dan tidak lama kemudian, Mbak Emma menangis dan berkata, "Pengantin pria itu adalah pacar saya." Putri terkejut, berinding sekujur tubuh Putri.
Lalu Putri bertanya kepada sosok yang masuk ke dalam tubuh Mbak Emma. "Kamu siapa? Kamu ngapain melukai saya?" Dan sosok itu berkata, "Maaf, sebenarnya saya tidak bermaksud melukai kamu. Tujuan utama saya adalah ingin melukai ayah dari pacar saya. Karena dia yang melarang anaknya menikahi saya. Saya sakit hati. Saya sudah lama menjalin hubungan dengan anaknya. Saya sangat mencintai pacar saya." Dan sosok itu terus menangis. Lalu Putri pun berkata, "Kamu gak boleh gitu. Kamu sudah beda alam. Jangan ganggu mereka lagi." Sosok itu pun tertawa dan kemudian berkata, "Saya masih hidup. Saya belum meninggal. Saya meminta bantuan orang pintar untuk mencelakai ayah pacar saya. Tapi karena saat itu kamu adalah orang yang pertama kali masuk ke rumah itu, maka kamulah yang kena santet saya." Sosok itu pun menangis dan melanjutkan kata-katanya, "Saya dipanggil, maka saya pun datang. Saya minta maaf karena santet saya salah sasaran. Saya tahu kakak kamu yang tubuhnya saya pakai ini bisa mengeluarkan barang yang tertanam dalam tubuh kamu. Dan nanti saya akan minta pada orang pintar suruhan saya untuk ambil barang itu." Dan lagi-lagi, sosok yang tidak menyebutkan namanya itu pun menangis. Berinding bulu kuduk Putri mendengar pengakuan sosok itu. Sosok yang ternyata masih hidup. Lalu Putri berkata, "Ya sudah, Neng. Segala sesuatunya sudah ditakdirkan Yang Maha Kuasa. Dia bukan takdir kamu. Semoga kamu dapat jodoh yang lebih baik lagi. Saya maafin perbuatan kamu yang sudah menimpa saya. Sakit rasanya." Dan sosok itu membalas, "Iya, saya tahu. Karena niat saya ingin menyantet ayah pacar saya selama 1 minggu dan kemudian mati." "Astagfirullah," ucap Putri. "Kamu masih muda, masih bisa dapat yang lebih baik. Dosa besar jika kamu benar-benar menyantet ayah pacar kamu, apalagi jika sampai meninggal." "Tapi saya masih sangat sakit hati," kata sosok itu. Sosok itu pun menangis lagi dan kemudian pergi. Seketika Mbak Emma tersadar sambil menangis. Dan dia pun bingung. Bertanya pada suami Putri, "Kok saya nangis? Saya kenapa, Nang?" Suami Putri berkata, "Iya Mbak, kita ceritanya nanti aja ya. Sekarang minta tolong keluarkan sesuatu yang ada di dalam tubuh Putri. Kasihan dia, sudah amat sangat kesakitan." Dan kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbak Emma bisa mengeluarkan sesuatu dalam tubuh Putri dengan menekan kaki Putri. Ternyata yang tertanam dalam tubuh Putri itu berupa segenggam paku yang menusuk dada Putri sehingga terasa panas. Segenggam jarum yang menusuk-nusuk perut Putri terasa sakit. Dan segenggam kawat yang dimana ketika tubuh Putri bergerak sedikit saja, kawat itu yang akan melilit tubuh Putri. Mbak Emma terus menekan-nekan kaki Putri hingga keluar semua barang-barang yang tertanam dalam tubuh Putri. Sementara Anang, suami Putri, bingung dengan apa yang terjadi karena dia sama sekali tidak menyangka benda-benda itu keluar dari tubuh Putri istrinya. Tiba-tiba
Mbak Emma ingin memuntahkan sesuatu dari dalam tubuhnya. Spontan Anang memberikan kantong plastik ke Mbak Emma. Saat itu, Mbak Emma seperti tercekik lehernya. Sepertinya sulit sekali memuntahkan sesuatu itu dari dalam tubuhnya. Dan akhirnya, benda itu pun berhasil keluar. Kemudian Mbak Emma mengikat kantong plastik itu dan meminta Anang membuangnya, termasuk benda-benda yang keluar dari tubuh Putri. Lalu Putri mengingatkan Mbak Emma, "Kenapa dibuang, Mbak? Bukankah nanti orang pintar itu akan mengambilnya?" Mbak Emma menegaskan, "Sudah tidak apa-apa. Tidak peduli orang itu akan ambil atau tidak. Dibuang saja. Tidak baik benda-benda seperti itu ada di sini." Anang pun bergegas membuang benda-benda itu di tempat yang jauh yang tidak disebutkan di mana tempatnya. Dan alhamdulillah, setelah kejadian itu, Putri sudah tidak merasakan sakit seperti kemarin. Dan juga gangguan-gangguan dari penampakan itu pun sudah tidak ada lagi. Hanya masih terasa sakit sedikit. Mbak Emma menjelaskan bahwa itu hanya sisa-sisanya saja. 2 hari ke depan insya Allah akan hilang katanya. Dan alhamdulillah juga Putri tidak mendengar hal buruk menimpa keluarga Ibu Rina. Semoga si Neng yang mengirim santet itu sadar atas perbuatan salahnya dan sudah memaafkan semuanya. Ya, demikian kisah seram kali ini. Semoga Putri dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mengirimkan kisah seram ini kepada Innosight. Semoga menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Innosighters yang sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam membawakan kisah ini. Nantikan kisah seram berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.